Pakai video juga Kak Ilma. Ya, ini udah ada belum Kak videonya? Udah. Udah. Oke. Selamat malam kepada para peserta. Sebelum dimulainya acara, maka kami perlu informasikan untuk audio dan juga videonya mohon diposisikan. Untuk video di-on-kan dan untuk audio di-off-kan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Elma Maulida Juliana dari HPMI Yordania, selaku moderator di sini, yang akan memandu seluruh rangkaian acara dari awal acara hingga akhir acara. Pertama-tama, yang kami hormati Koordinator PPIDK Timur Tengah dan Afrika tahun 2020-2021, Mas Hamzah As-Suudi Lubis, dan yang kami hormati Koordinator Akta 2020-2021, Kak Haryati, SPD, dan yang sama-sama kami hormati dan cintai narasumber kita hari ini, yaitu kakak kita tercinta, kakak kita semua, yaitu Kak Hanisa Zulistia, selaku anggota Divisi Kajian Pustaka Akta tahun 2020-2021 dari Wihdah PPMI Mesir yang, dan yang kami hormati pula para hadirin yang berbahagia pada malam ini. Baik, sebelum kita beranjak ke acara inti, alangkah baiknya kita semua membuka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir acara. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, salam 24 jam, dimanapun teman-teman berada, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kakak semuanya yang di sini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat walafiat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amin. Dan kami ucapkan selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang di acara bedah buku kita kali ini, yaitu dengan judul Angkatan Baru, karya Buya Hamka. Ya. Oke. Yang amat rumit ialah karena didikan selama mengaji itu bahwa berniaga, berjualan, berladang, dan bertani dipandang sebagai pekerjaan yang rendah, yang tak layak menjadi pekerjaan keluaran sekolah agama yang gurunya keluaran Mesir itu. Tertulis dalam buku Angkatan Baru, yaitu halaman 20. Kritikan sosial Pak Hamka kepada golongan mahasiswa, golongan keluaran universitas yang merasa besar diri dan enggan menggauli masyarakat, sungguh ketara saat ini. Hanya sibuk mengarang puisi cinta, yaitu ingin bercandu, persis Qais dan Laila tanpa ingin terjun ke dalam kecamukan masyarakat. Malah dirasa semakin besar diri pula dengan segulung kertas. Padahal jika tiada mampu ilmu itu membawa kebaikan dan perubahan kepada masyarakat, maknanya sia-sialah usaha seseorang itu. Sungguh terasa juga sindiran Pak Hamka pada hati ini. Ilmu itu sia-sia tanpa amal. Ya, ibarat pohon tak berbuah. Oke, teman-teman. Pasti kita semua udah nggak sabar lagi dengan pemaparan Kak Hanisa hari ini, maka langsung saja dengan segala hormat kami persilakan kepada Kak Hanisa untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Hanisa. Oke, suaranya kedengeran ya Kak? Kedengeran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Kak Haryati SPD selaku koordinator akta dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam platform Zoom kali ini dengan agenda bedah buku angkatan baru karya Buya Hamka. Sholawat barakahkan salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilazin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Kak Elma selaku moderator pada kesempatan kali ini yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ya, sebelumnya salam aliansi ya semuanya. Salam aliansi dan salam 24 jam dimanapun kita berada. Baiklah, kesempatan kali ini saya ingin sedikit membedah buku yaitu karangan Buya Hamka dengan judul Angkatan Baru. Kak Elma bisa tolong ini share screen-nya? Ya, Kak Haya. Oh, ya. Kak Haya. Ya, udah di-share kan? Kelihatan? Ya, ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Haya. Ya, Nah, pada kesempatan kali ini ya, cover bukunya Angkatan Baru. Pertama kali dirilis di tahun 1962. Jadi buku ini sedikit menceritakan tentang keadaan masyarakat pada waktu itu, pada tahun 60-an. Ya. Ini terjadi di sekitar daerah Minangkabau. Bisa next, Kak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi topik pembicaraan kita menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Buya Hamka dan kehidupannya. Di sini kita akan menceritakan tentang siapa sih Buya Hamka itu, tentang kehidupan beliau semasa di Indonesia, kemudian kiprah beliau. Kemudian di bagian kedua ada ringkasan buku. Pada bagian ketiga, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk menganalisa beberapa kutipan dari isi novel tersebut, ya. Dan yang keempat itu penutup. Pada bagian pertama yaitu Buya Hamka dan kehidupannya. Next, Kak. Ya. Nah, di sini saya memberikan 2 pertanyaan ya untuk teman-teman. Yang pertama, seberapa kenal kalian dengan Buya Hamka? Dan selanjutnya, melalui media apa kamu mengenalnya? Maaf ya, ada tipu sepertinya. Nggak apa-apa kan? Lanjut, seberapa, maaf Kak, sebelumnya? Belum. Ya. Di sini saya udah sempat menanyakan beberapa teman sekitar ya, pada lingkungan terkecil saya. Seberapa kenal sih kamu dengan Hamka? Ketika saya menanyakan ini kepada beberapa teman, secara nggak langsung yang mereka ingat, oh Buya Hamka itu seorang sastrawan. Gitu. Juga ada yang bilang, Buya Hamka seorang ulama yang masyhur di Indonesia. Gitu. Bahkan namanya sempat terkenal juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Mesir. Gitu. Kemudian ketika ditanya melalui media apa kamu mengenalnya, rata-rata menjawab mulai mengenal Buya Hamka dari buku-buku beliau yang fenomenal seperti Tenggelamnya Kapal Vanderwijk, itu sempat difilmkan juga, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan beberapa karya-karya beliau lain seperti Tafsir Al-Azhar dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang ada pendapat lain mengenai Buya Hamka boleh komen di chat ya. Sedikit masukannya mungkin. Next. Lanjut Kak Haya. Nah, buka apa, Kak?
Di sini saya sedikit memberi masukan ya, buku apa aja sih yang bisa mengantarkan kita dalam mengenal Buya Hamka. Yang saya tahu ini ada 3 buku kategori yang bisa mengajak kita berkenalan dengan Buya Hamka. 2 di antaranya merupakan karangan dari anak beliau, yaitu Irfan Hamka dan Rusdi Hamka. Yang pertama itu Buya Hamka, Pribadi dan Martabat, itu karangan Rusdi Hamka ya, anak kedua beliau. Nah, kemudian ada juga novel yang fenomenal, yaitu Ayah, Kisah Buya Hamka. Ini karangan Irfan Hamka, putra kelima beliau. Selanjutnya juga ada buku Buya Hamka, sebuah novel biografi. Ini karangan Haidar Musyafa. Ya. Jadi sedikit mengenal lagi tentang Buya Hamka. Ini saya nggak masukin ke dokumen ya. Jadi nama lengkap beliau itu Haji Abdullah Malik Karim Amrullah. Ya, biasa dikenal dengan nama penanya itu Buya Hamka. Lahir di desa Kampung Molek, Minanjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Kemudian beliau juga dimakamkan di Jakarta 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Nah, ini tentang kehidupan beliau. Adapun beliau merupakan putra dari Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau yang kerap kali dikenal dengan Haji Rasul. Kemudian ibu beliau Siti Sofiah Tanjung. Tanjung ini merupakan nama marga di suku Minang. Gitu. Istri beliau ada Siti Raham dan Siti Khadijah, kemudian memiliki 12 orang anak. Gitu. Adapun riwayat pendidikannya, Buya Hamka terkenal dengan cara beliau dalam mengambil ilmu itu secara otodidak. Beliau hanya sempat sekolah dasar selama 2 tahun sampai kelas 2 saja. Kemudian pada usia 10 tahun, ayah beliau, Haji Rasul, itu mendirikan Sumatera Tawalib, dan kemudian beliau pun melanjutkan pendidikannya di sana, mengaji di masjidnya bersama para guru-gurunya. Kemudian pada usia 16 tahun, beliau melanjutkan studinya dengan merantau ke tanah Jawa, gitu ya. Tapi ini tidak kembali, bukan dengan pendidikan yang formal, melainkan dengan mengkaji langsung kepada guru-gurunya. Adapun di antara gurunya ada Ki Haji Bagus Hadikusumo dan Ki Haji Fahrudin. Ini salah satunya. Adapun riwayat karir beliau, beliau sempat menjadi guru agama di Medan, di perkebunan tebing tinggi pada tahun 1927. Kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan juga di Universitas Muhammadiyah Padang Panjang pada tahun 1957 sampai 1958. Kemudian beliau sempat diangkat menjadi Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo Jakarta. Ya. Pada tanggal 26 Juli 1977, pada saat itu Menteri Agamanya Profesor Dr. Mukti Ali itu sempat mengangkat beliau menjadi Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sedikit cerita tentang beliau juga, pada tahun 1964 sampai 1966, Buya Hamka sempat dipenjarakan nih. Ya, pada saat itu konfliknya sempat tersebar kalau Buya Hamka pada saat itu pro Malaysia gitu. Jadi beberapa konflik lainnya juga terpengaruh hingga beliau dipenjarakan oleh Presiden Soekarno. Nah, pada saat dipenjarakan selama 2 tahun, Buya Hamka pun tidak stuck ya akan produktivitasnya. Beliau tetap melanjutkan menulis karangannya, yaitu ini yang fenomenal juga, merupakan buku Tafsir Al-Azhar. Jadi beliau menyelesaikannya pada saat sakit waktu itu. Namun walaupun sempat dipenjarakan oleh Presiden Soekarno, tidak pula ini menyebabkan beliau menjadi rasa dendam gitu. Beliau pada saat Presiden Soekarno wafat, itu beliau menjadi imam sholatnya. Gitu. Jadi beliau tetap ya udah gitu, kewajiban dia tetap dijalankan, dan adapun selebihnya itu kembali kepada Allah. Kemudian
pada tahun 1980, tadi kan 1977 beliau sempat dilantik menjadi Ketua MUI, dan pada tahun 1980 pada saat itu Menteri Agamanya Alamsyah meminta MUI untuk menarik fatwa akan pengharamannya merayakan Natal secara bersama. Jadi itu sempat diperdebatkan, bahkan sampai sekarang beberapa juga masih memperdebatkannya. Dan pada waktu itu yang Ketua MUI itu Buya Hamka, beliau tetap memegang prinsip beliau, memegang idealisme beliau, dan kemudian memutuskan untuk menolak ajuan dari Menteri Agama tersebut dan memutuskan untuk mundur dari Ketua MUI. Gitu. Jadi singkat tentang riwayat perpolitikan beliau. Kemudian ada penghargaan yang sempat beliau dapatkan, yaitu Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1998. Itu di tempat saya belajar saat ini. Itu waktu saat beliau diutus pada acara simposium Islam, dan beliau diberi kesempatan untuk sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata yang dinilai beliau cakap dalam menyampaikan tentang pengaruh paham Muhammad Abduh terhadap masyarakat Muslim, di mana paham Muhammad Abduh sendiri itu di kalangan Mesir sendiri masih sempit pemahamannya, gitu. Tapi beliau mampu memaparkannya dengan baik. Kemudian Dr. Honoris Causa di Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1958. Kemudian mendapat gelar Datu Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Ya. Sedikit penghargaan, beberapa penghargaan lainnya juga sempat didapatkan. Kemudian lanjut ke buah pena yang pernah beliau hasilkan, ada karangan-karangannya. Beliau terkenal dengan sebagai ulama, sastrawan, sejarawan, dan politikus, sehingga menghasilkan beberapa buku dengan bidang yang berbeda. Ada bidang sastra, bidang agama, dan bahkan bidang sejarah sekalipun. Dalam sastra, di antara karangan beliau ada Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, dan Angkatan Baru, salah satunya kita bedah ini. Kemudian juga ada Perbendaharaan Lama dan Sejarah Umat Islam, itu dalam bidang sejarah, adapun dalam agama, Tafsir Al-Azhar yang sangat kenal. Kemudian lanjut. Nah, ini sedikit kutipan dari beliau, dari buku yang bakal kita bedah. Pendidikan tinggi bukanlah untuk gaji atau status sosial semata, tetapi untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat sekitar. Ini juga sempat disampaikan oleh Kak Elma. Lanjut. Nah, pada bagian kedua kita masuk ke ringkasan buku. Ini akan saya memaparkan tentang buku secara fisiknya maupun isinya secara ringkas. Lanjut, Kak Haya. Nah, ini sedikit identitas bukunya ya. Judul Angkatan Baru, pengarang Hamka, penerbit Gema Insani, tebal buku 90 halaman dengan gaya bahasa Melayu, tahun terbit 2016. Ini buku secara fisiknya di gambar tersebut ya. Jadi sempat pertama kali diterbitkan itu pada tahun 1962. Lanjut, Kak Haya. Nah, adapun daftar isinya sebagai berikut: mukadimah, pulang kampung, bunga mekar, pemuda harapan bangsa, mendirikan rumah tangga, penyakit cinta, ketahuan, yang dikejar tak dapat, yang digendong bercerai. Gitu. Jadi saya sedikit memaparkan ya tentang buku ini, yaitu pada mukadimahnya di awal kali kita membaca buku ini, Buya Hamka sendiri langsung memberikan peringatan kepada kita bahwa nanti di dalamnya kita akan menemukan beberapa kalimat yang bakal sedikit menyentil hati kita. Gitu. Beberapa hal yang emang saat ini bahkan masih kita temui dalam kehidupan sekitar. Gitu. Ini bukan menjadi hal asing bagi kita sendiri. Ya. Kemudian buku ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Syamsiar, perempuan kelahiran Minang, yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di luar hingga mendapat gelar diploma.
kemudian pulang ke kampung halamannya, tetapi apa ya, dia pulang dengan tidak memberi asar kepada lingkungan sekitarnya. Mungkin faktor lainnya yang menyebabkan juga karena didikan orang tua dan lingkungannya yang terlalu mengagungkan seorang santri atau seorang mahasiswa yang pulang dari belajar, itu hanya diutamakan untuk belajar saja, tanpa peduli akan lingkungan sekitarnya, gitu. Kemudian dia hanya sibuk akan dunianya sendiri, hanya di kamar, kemudian di balkon, dan di kamar pun dia hanya membaca beberapa buku roman bahasa Arab kah itu atau bahasa lainnya, hingga pada suatu waktu dia sempat mendapat kabar bahwa di kampung sebelah itu ada seorang pemuda bernama Hasan dengan memiliki karismatik yang luar biasa gitu kan, menyampaikan khutbahnya dan mampu mendirikan sebuah sekolah kecil di kampungnya. Kemudian terpikatlah hati Syamsiar kepada pemuda ini. Syamsiar yang dulunya sempat dilamar beberapa orang terkemuka, beberapa penghulu, bahkan orang-orang terkemuka di kampungnya, tapi sebagai istri kedua ataupun istri ketiga gitu. Dalam prinsip hidupnya, Syamsiar sangat berpegang teguh kalau pernikahan bukanlah sekedar perjodohan saja. Dia nggak mau menikah kalau bukan kepada seorang yang dicintainya. Kemudian singkat cerita, keduanya menikah, jarak sebulan 2 bulan, rumah tangganya aman-aman saja. Namun Hasan yang merupakan memiliki pendirian teguh bahwa rumah tangga tak hanya sekedar melampiaskan cinta saja, tapi juga ada visi tersendiri dalam rumah tangga yang berbeda prinsip atas Syamsiar tadi gitu, hingga terjadi cekcok. Kemudian si Syamsiar yang memutuskan untuk selingkuh, mungkin bisa dibilang seperti itu, yang ketahuan oleh Hasan, dan akhirnya mereka pun bercerai. Itu singkat ceritanya, dan di akhirnya Syamsiar menjadi seorang janda dan kemudian menikah lagi menjadi istri kedua. Awalnya dia menyesal akan kehidupannya, namun lama-kelamaan di akhir cerita, Buya Hamka memaparkan bahwa Syamsiar menerima dengan ikhlas takdirnya. Itu sedikit cerita di ini ya, tentang kandungan buku ini. Lanjut ke Ahaya. Nah, lanjut ke bagian ketiga. Di sini saya akan memaparkan beberapa kutipan dari buku-buku beliau yang kemudian kita pikir bersama-sama, kita ambil nilai-nilai dari buku tersebut. Lanjut, Kak. Nah, tentukanlah arah dari pendidikan anak perempuan kita. Ini saya ambil dari mukadimahnya, dari mukadimah buku tadi. Bagaimana yang saya sebutkan, kalau buku ini memang bertemakan seorang perempuan yang sempat mengenyam pendidikan di luar kampungnya, kemudian orang tuanya yang hanya berpendapat kemudian keluarganya hanya berpendapat kalau pendidikan itu sekedar pendidikan formal saja. Jadi mereka nggak memfokuskan diri kepada lingkungan sekitar, kepada moral anaknya sendiri, bagaimana sosialnya, dan itu hanya sebatas pendidikan, mengantarkan sekolah, kemudian dia berilmu, kemudian ya udah dia menikah gitu. Jadi inilah pemikiran masyarakat pada zaman dahulu, pada tahun 1960-an, dan ini kerap menjadi kritikan sosial bagi masyarakat Minangkabau pada saat itu. Kemudian lanjut ke Ahaya. Ya.
Sebentar. Pada selanjutnya bukan sekali 2 kali ia berkirim surat kepada mama dan ibunya. Di kampung meminta uang karena ia akan membeli kitab baru, tafsir Tontowi, tafsir Muhammad Abduh, dan lain-lain. Memang kitab itu dibelinya, tetapi bukan untuk dibacanya, karena itu belum makanan otaknya, tetapi disusun di atas rak dengan beratur. Ya. Di sini mama bisa diartikan sebagai bapak ya. Ini bahasa Melayu atau Minang. Jadi dalam kutipan ini yang mau saya ambil ialah bahwa kehidupan mahasiswa yang hanya mementingkan tentang hanya sekedar huru-hara itu saja, hanya senang-senang tanpa mereka apa sih tujuan mereka mendapat gelar mahasiswa itu, peran apa yang mau dia mainkan nanti gitu. Jadi di sini saya mau membagi dengan meringkasnya dengan menjadi 4 peran, yaitu peran mahasiswa. Yang pertama peran mahasiswa sebagai intelektual, ya, kemudian peran mahasiswa peran sosial, peran politik, dan peran moral. Jadi empat peran ini yang setidaknya kita miliki sebagai seorang mahasiswa. Karena dengan menyadari akan 4 peran ini timbul kesadaran kita kalau setidaknya kita sekolah bukan sekedar untuk diutus untuk menimba ilmu, pergi kampus, kemudian pulang, kemudian ya udah selanjutnya nggak memikirkan apa-apa lagi, hanya sekedar tugas kampus, kemudian tidur dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang pertama peran intelektual atau peran akademik. Pada saat ini mungkin kebanyakan mahasiswa itu mereka berpikiran kalau oh aku nggak mau jadi akademisi nih, impianku bukan menjadi seorang akademisi yang harus memahami semua teori-teori yang ada di perkuliahan, di bangku kuliah, tapi aku ada impian lain, ada cita lain nih. Nah, walaupun kita tujuannya bukan sebagai seorang akademisi, tapi sudah menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai akademik gitu. Memiliki ilmu ataupun bekal ketika kelak dia akan terjun ke lingkungan sekitar ataupun ke halayak umumnya. Jadi peran akademis ini sangat berperan pada seorang mahasiswa yang merupakan menjadi corak atau gambaran akan dirinya sendiri. Kemudian peran sosial, ya. Pada banyak kampus di Indonesia itu udah dibuktikan dengan adanya KKN ataupun istilah-istilah lainnya dengan menerapkan bagaimana sih gambaran kalian nanti akan ketika terjun ke masyarakat, bagaimana sih apa aja yang harus dibangun, kepekaan sosialnya gimana dan sebagainya. Gitu. Ini di semua kampus diterapkan. Kemudian pesan moral atau peran moral tentang siapa kita sebagai seorang mahasiswa yang berkesempatan melanjutkan studi. Kemudian ini nggak sebatas seorang mahasiswa yang pergi pulang kampus, kemudian hura-hara sana sini gitu ya. Tapi seorang mahasiswa yang memiliki moral yang menjadi gambaran akan para di bawah akan masyarakat sekitarnya gitu, yang kerap kali ya kadang mahasiswa dicap sebagai orang yang nggak punya moral gitu. Kadang bahkan maaf ngomong kasus asusila sendiri terjadi banyak pada kalangan mahasiswa gitu, pembulian dan lain sebagainya. Jadi peran moral ini perlu dibangkitkan nih kepada semua mahasiswa agar tidak terjadi lagi istilah-istilah bahwa mahasiswa itu nggak ada moral, mahasiswa itu sekedar ya pulang pergi sekolah aja, pulang pergi kuliah gitu. Kemudian yang terakhir peran politik. Ya. Sejarah mencatat bahwa mahasiswa sendiri telah memainkan peran politik pada pergantian rezim ataupun tatanan politik pada Indonesia, yaitu pada tahun 1996 dan 1998. Ya. Itu terjadi di Indonesia ketika pendemoan itu dan mahasiswa mengambil peran penting dalam hal tersebut.
Ya, jadi setidaknya 4 peran ini yang kita miliki sehingga Syamsiar yang lain tidak akan mampu kita minimalisikan gitu. Seorang yang hanya sibuk akan bacaan buku-bukunya dan itu pun hanya romans saja, tapi seorang yang mampu mengendalikan, mampu memberikan efek kepada masyarakat sekitar, mampu menggerakkan, mampu menjadi penggerak masyarakatnya sendiri. Lanjut, Kak. Nah, oke. Nah, pada kutipan kali ini yang saya ambil heran benar perangnya lelaki. Mereka tidak mau istrinya bodoh, tapi terlalu pintar tak mau pula. Ini pada halaman 14 angkatan baru ya. Jadi pada saat itu seorang lelaki yang hanya ingin, ini saya juga agak heran gitu kan. Seorang lelaki yang menganggap wanita bodoh itu dengan sangat nggak ada harganya lah gitu. Seorang yang wanita yang hanya di rumah atau hanya bekerja saja tanpa punya bekal ilmu yang cukup, itu bakal sangat diremehkan gitu. Tapi ketika melihat seorang wanita dengan pendidikan yang tinggi, seorang wanita dengan intelektual yang sangat berkompeten, dan seorang wanita dengan kecerdasan yang luar biasa, itu mereka juga malah nggak ada malah mereka juga merasa ini minder sendiri. Nah, jadi mau gimana gitu. Setidaknya manusia kan peran wanita itu gak hanya peran wanita yang di dapur saja gitu. Pada saat ini wanita juga sangat berperan pada kemajuan sosial, kemajuan negara, bahkan kemajuan keluarganya. Di perekonomian wanita juga sangat berpengaruh hingga sampai saat ini. Ini beberapa kritikan terhadap perangai seorang lelaki. Lanjut. Nah, ini juga sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi ya, sedikit ringkas tentang kisah dari novel ini. Seorang Hasan yang memiliki nilai-nilai sendiri karena dia sendiri telah merasakan pahitnya perjuangan. Waktu itu dia sempat merantau ke ujung Sumatera, itu ke daerah Aceh. Kemudian didapati bahwa profesi yang didapat dan gajinya tak sebanding, kemudian pulang ke Sumatera Barat, dan dia pun berpikir untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ini ada kutipan dia. Saya tidak senang kalau rumah tangga di tangan kita 100% jam, walaupun sangkar itu dari emas, ia tetap saja sangkar juga, dan burungnya tetap terkurung. Jangan saya memberi minum kehidupan kalau ada dicampurkan dengan kehinaan. Namun, berilah saya setegak air kematian, asal di dalamnya kemuliaan. Neraka dengan kemuliaan lebih aku sukai menderitanya daripada surga dengan kehinaan. Ini menggambarkan prinsip yang kuat pada Hasan sendiri, bahwa rumah tangga yang hanya bertopang kepada keluarga sang istri, ya, keluarga yang nggak bisa mandiri, yang dimana di sana diceritakan kalau Syamsiar sendiri dalam kehidupan rumah tangganya itu dia nggak pernah menyentuh apapun barang dalam rumahnya. Jadi semua yang mengemas barang, mencuci piring, mencuci baju, memasak, itu dilakoni oleh ibu dan adik perempuannya. Ya. Jadi dalam hidup ketika kita mendapat kenikmatan sekalipun, itu bukan berarti itu akan baik-baik saja bagi kita, bagi masa depan kita. Sesuatu yang baik itu bahkan bisa menjadi racun pada masa depan sendiri. Begitupun kebalikannya. Kesukaran dalam hidup pun mungkin punya dampak yang lebih baik, yang lebih berarti pada masa depan kita. Di dalam kutipan ini seorang Hasan digambarkan sebagai seorang pemuda dengan karakternya yang tegas, yang tidak hanya memandang dunia itu secara
kesenangannya saja, tapi dia juga memikirkan tentang bagaimana masa depan dia, bagaimana kehidupan keluarga dia nanti ketika setahun 2 tahun berlanjut, bagaimana nanti ketika dia dikaruniakan oleh seorang anak, apakah akan baik-baik saja rumah tangganya, apakah anaknya nanti keturunannya nanti akan ada jaminan untuk hidup yang lebih layak gitu. Ya, mungkin sekian sih kalau dari isi novelnya. Lanjut, Kak. Nah, ya. Mungkin cukup sekian. Mungkin dari teman-teman sendiri kalau ada pertanyaan atau teman-teman yang punya saran atau masukan lain dari buku ini boleh dipaparkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Kak Hanisa. Masya Allah. Luar biasa ini. Aduh, Masya Allah. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Kita buka kepada teman-teman siapa yang mau misalnya menambahkan atau mau diskusi sedikit-sedikit atau mau bertanya kepada Kak Hanisa, kami persilahkan ya. Oke, barangkali siapa? Kak Haryati? Atau Kak Alifa? Kak Haya? Iya. Tapi ini emang ini banget ya Kak bukunya. Kayak kehidupan mahasiswa banget ya. Maksudnya yang tadi pas pembukaan aja kayak apa? Jangan cuma apa ya? Ya kan kebanyakan kita malah pengennya ijazah aja gitu. Iya. Tidur. Ya kan. Ya, bahkan novel kehidupan ini banget ya. ya untuk pertama kali aku baca juga, wow, ini novel yang ditulis pada tahun 1960-an dan kemudian pada tahun ini emang benar-benar masih terjadi gitu, masih relevan pada kehidupan sekitar kita. Ya. Jadi kayak pesannya benar-benar nyampe kalau aku baca sendiri. Gitu. Mungkin teman-teman yang pernah baca juga ada gambaran lain. Ya. Karena belum pernah baca sih bukunya, cuma jadi kepo. Boleh dicari. Kalau aku sendiri karena emang nggak ada fisiknya ya di Mesir sendiri, jadi aku minumnya ini secara online. Ada Kayak ya? teman, iya lewat ini sih, lewat aplikasi. Ya, aku bacanya lewat Ipusnas. Mungkin teman-teman juga bisa jadi catatan kalau untuk membaca buku sendiri ya mohon jangan buku bajakan gitu kan. Saya kasihan penulis-penulis Indonesia udah udah bangkrut semua nanti penulis Indonesianya. Udah nggak ada lagi yang mau berkiprah di dalam dunia penulisan gitu. Betul. Oke, teman-teman. Silakan ini dibuka. Boleh ini diskusi, Kak. Kakak-kakak atau mau bertanya. Ya, mungkin sekedar sharing ayo yang lain. Ini ada siapa nih? Ada yang buka mic? Kak Ines mungkin ada yang mau disampaikan. Kak Alifa. Kayak siapa lagi nih? Kak Vina. Masya ada Allah, Kak ini Hilda. Ramadan ini sibuk pada teman-teman. Acaranya padat kayak gitu. Jadi cuma segini aja pesertanya. Tadi ada juga yang waktu buka puasa kan, jadi pas anak chat itu lagi pada buka puasa katanya. Banyak handphonenya aktif. Di mobil.
Halo, teman-teman. Ini jaringannya. Ini keluar ya? Sepertinya jaringannya teman-teman kurang mendukung. Kak Hanisanya keluar. Ya, kita tunggu aja dulu Kak Anisanya. Ini saya ada pertanyaan nanti dibacakan ya Kak Elma. Ya, Kak. Sudah masuk belum? Belum ya? ilaihim amwalahum. Di sini teman-teman yang udah buka siapa aja? Saya sisa sejam ini mau Halo? persiapan. Iya. Sudah gabung ya Kak Anisanya? Saya sisa sejam Oh ya. mau Iya. siapkan buka puasa. Ya, mungkin Iya, ada. maaf Kak. Ya. Ini dari Kak Haryati, Kak. Katanya Iya. makasih banyak Kak Hanisa atas materinya. Buya Hamka dan Buya Hamka kan belajarnya di Timur Tengah. Ada Iya. 3 katanya role model dari Buya di Timur Tengah yang membuatnya terinspirasi tidak hanya menjadi ulama tapi jadi sastrawan. Ulangin ya. Pertanyaan itu ada nggak Kak apa role model dari Buya di Timur Tengah yang membuatnya terinspirasi tidak hanya menjadi ulama tapi jadi sastrawan juga? Karena kayaknya lah bukan. Iya. Jadi apa bisa nulis novel terus sekaligus ulama juga gitu? Ada nggak Kak gitu modelnya gitu? Kata pertanyaan dari Kak Hariti. Oh, berarti role modelnya gitu Kak ya. Kalau yang aku tahu ini ya, ini yang setahuku ya, mungkin nanti teman-teman ada yang punya masukan lain. Secara role modelnya itu mungkin kembali ke ayahnya. Oh, Ya, karena beliau sendiri belajar secara otodidak, kemudian beliau juga sangat hobi untuk merantau, ya kebiasaan juga orang suku Minang pada saat itu memang suka merantau dalam apapun, dalam bekerja maupun dalam menuntut ilmu gitu. Jadi akhirnya kembali ke ayahnya yang sangat berpengaruh dalam pendidikan beliau. Masya Allah. Jadi emang kembali ke keluarga. Contohnya sama ini ya ke ayahnya gitu. Iya, lebih ke ayahnya. Oh, kalau di Timur Tengah sendiri Kak, itu ada nggak kira-kira role modelnya gitu? Kalau itu standar pengetahuan saya pribadi kayaknya belum saya temukan. Mungkin nanti akan saya cari lagi dalam circle Timur Tengahnya gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau Salim Afillah itu ini nggak Kak? Lulusan Timur Tengah bukan? Kakak kenal Salim Afillah? Oh iya. Dia tamatan. Iya, alumni Timur Tengah juga. Nah, itu beliau juga Masya Allah menulis bukunya bagus-bagus gitu. Iya, beliau juga beberapa pangeran ya. Itu bukunya. Ya. Judulnya Pangeran bukan? Nggak tahu sih kalau yang pangeran. Jalan Cinta Para Pejuang. Iya nggak sih? Itu kayaknya ini Kak, kalau Salim Afila itu lulusan UGM sih. Oh, enggak ya? Mana ya? Nah, kayak yang buku-bukunya, ya kayak Jalan Cinta Para Pejuang, terus banyak ya. Iya. Ini bukan mungkin kalau misalnya yang Timur Tengah itu kayak ya Habibur Rahman. Oh iya betul itu Habibur Rahman. Iya. Iya itu Kak Haryati. Contohnya. Ada lagi teman-teman
yang mau nambahin atau bertanya gitu sebelum kita tutup? Karena bentar lagi kan ini ya, waktu berbuka puasa. Tadi sebagian teman-teman kita juga nggak bisa masuk karena katanya lagi buka puasa katanya. Oh iya. Iya. Terus di Indonesia juga lagi terawih kan tadi jam 8 itu. Iya, kita juga ini waktu terakhir. Iya. Kalau Ya, nggak ada, ya. Oke, Kak Hanisa, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Makasih Kak Hanisa udah bisa ngisi hari ini. Materinya luar biasa. Dan makasih juga teman-teman yang udah bisa nyempetin hadir ya pada hari ini, malam ini. Semoga kita semua tetap dikuatkan dalam menjalani ibadah puasanya ya. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Oh ada ya? Oh iya, kita jawab dulu. Metode pendidikan di Mesir kayak gimana, Kak? Sampai bisa nyetak ulama yang juga bisa nulis novel gitu. Nah, itu, Kak. Masya Allah ya. Hmm. Dalam metode ini di Mesir kita ada dua jenis pendidikan ya. Ada secara formalnya itu di kuliah sendiri, dan juga ada pendidikan yang sering kita sebut sebagai talaki ya. Mungkin di negara lain juga berlaku. Jadi di sini ya mahasiswa emang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menunjukkan skill mereka di mana aja gitu. Dengan minat mereka. Ada yang suka berargumentasi, itu ada seniornya sendiri yang akan ada organisasi sendiri yang telah terbentuk, yang kemudian mereka akan dididik di sana. Kemudian juga ada yang lebih suka untuk menulis, itu akan ada komunitas sendiri. Dan di Mesir sendiri juga karena memang ulama di sini, ulama asal Mesirnya sendiri juga emang memiliki nilai kritis dalam membaca lingkungan itu yang cukup tinggi. Kemudian hal itulah yang ditularkan oleh para masyayikh kepada para muridnya gitu. Oh ya Kak, yang itu emang diwadahi sama anggota organisasi mahasiswa sendiri, atau memang ada di kuliahan gitu Kak, organisasi dari kuliah gitu? Kalau dari kuliahnya nggak ada. Dari kuliah kita ya nggak ada. Itu emang kreativitas mungkin bisa dibilang gitu, inovasi dari mahasiswa sendiri, khususnya Indonesia, dalam membentuk lingkungan yang lebih mampu mencetak ulama-ulama atau kader-kader yang bisa mampu terjun ke Indonesia nanti. Kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi? Boleh. Gimana Kak Haryati jawabannya? Ini ada pertanyaan selanjutnya kayaknya. Ada. Pelajar Mesir juga sampai sekarang banyak yang saya lihat dakwah karya sastra. Belum muncul di sini. Iya Kak Haryati. Emang ke dalam dunia sastra sendiri banyak media yang menampungnya itu. Termasuk saya sendiri juga sempat aktif di salah satu media dengan kepenulisan media informatif ya, menyajikan informasi seputar Mesir. Dan juga ada media lainnya yaitu bergerak di bidang edukasi, ada yang bergerak di bidang ya tergantung ini ya di bawah naungan mananya gitu. Jadi emang media secara ininya emang banyak di Mesir. Oke. Kata Kak Haryati, mantap. Makasih banyak Kak Anissa. Ya, sama-sama Kak Haryati. Ya Allah.
Ya teman-teman yang mau ke Mesir, ahlan, mau lihat. Iya nih pengen ke Mesir. Nggak tahu kapan. Amin, amin. Ditunggu Kak Anissa karyanya juga. Amin, insya Allah Kak. Doakan semoga ada. Insya Allah. Ini aku izin dia nggak ngatipin video. Maaf. Iya Kak. Oke. Mungkin belum ada lagi ya pertanyaannya. Apa disudahi aja nih? Oke. Oke. Sepertinya emang udah nggak ada yang nanya lagi Kak. Iya. Kita sudahi aja ya berarti. Makasih. Saya ulang lagi terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah bisa hadir dan Kak Hanisa juga yang udah ngisi materi ya. Mari kita tutup acara bedah buku kali ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Kekurangannya dari saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Elma Maulida Juliana selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka teman-teman. Ya, terima kasih Kak Elma, terima kasih semua. Terima kasih Kak Anissa. Elma.